kerja 15,8%. Kemudian banjir 15,2%. Jakarta berarti masih menghadapi masalah banjir ya, sampai sekarang. Kemudian kemacetan lalu lintas 12%. Ini jadi problem yang menurut warga utama di daerah mereka. Yang lain ada lebih rendah sedikit, yaitu keamanan dan ketertiban 7,8%, penanganan sampah 7,4%, lalu polusi udara 4,8%, kemiskinan 3,3%. Ada juga masalah sekolah pendidikan mahal 2,4%, dan masalah-masalah lainnya juga disebut tapi lebih rendah dari 2%. Jadi masalah Jakarta ini cukup banyak karena memang kota besar, dan ini menurut warga masalah utama mereka. Next. Nah, bagaimana dengan hasil dari survei telepon? Jadi yang kuning ini survei telepon, masalah utama di daerah tempat tinggal berdasarkan hasil survei telepon. Sama nih, pertama harga bahan pangan mahal 17,4%. Yang kedua susah mencari kerja 14,5%. Lalu masalah kemacetan lalu lintas 13,8%. Lalu masalah yang keempat banjir 13,6%. Jadi mirip ya masalah-masalah utama. Masalah lainnya soal penanganan sampah 5,7%, polusi udara 5,1%, keamanan dan ketertiban 4,5%. Jadi secara umum hasil survei tatap muka dan hasil survei telepon mirip untuk masalah mendesak menurut warga. Next. Oke, tadi kita lihat bagaimana penilaian warga Jakarta secara umum terhadap kondisi di wilayah mereka. Sekarang kita akan lanjut ke perilaku memilih warga Jakarta. Ada beberapa pertanyaan yang kita coba cek. Silakan. Next. Nah, pertama awareness Pilkada Provinsi Jakarta. Jadi kita lihat, kita cek apakah warga Jakarta itu sudah tahu atau belum sih akan ada pilkada di Jakarta November ini. Kalau kita lihat angkanya 93,3% sudah tahu akan ada pilkada di Jakarta. Yang tidak tahu 6,7%, tidak pernah dengar. Tapi mayoritas sudah tahu akan ada pilkada. Next. Kemudian sifat kepemimpinan yang menurut warga harus dimiliki oleh calon gubernur. Ini kualitas personal. Yang pertama adalah jujur atau bisa dipercaya. 33,4% menilai bahwa kualitas personal ini harus dimiliki oleh calon gubernur mereka. Kemudian perhatian pada rakyat 20,1%. Lalu berpengalaman 12,8%. Tegas 9,4%, bersih dari korupsi 8,2%. Sementara kualitas personal lain lebih rendah, berwibawa, pintar berpendidikan, dan religius atau taat beragama. Nah, kualitas kepemimpinan ini atau sifat kepemimpinan ini yang kemudian nanti dilihat oleh warga dari masing-masing calon, dan nanti kita cek juga siapa di antara calon yang sekarang berlaga ini yang dipersepsi memiliki sifat-sifat kepemimpinan ini lebih baik dibanding yang lain. Next. Nah, kemudian tentang sentimen putra daerah. Tadi kita lihat Jakarta itu etnisnya beragam, ada Betawi, Jawa, Sunda, dan etnis-etnis lainnya. Kemudian coba kita cek apakah ada persoalan putra daerah yang mewarnai pilkada kali ini. Mayoritas warga Jakarta 74,2% menyatakan bahwa mereka tidak masalah apakah calon asli atau bukan asli putra daerah. Karena memang calon-calon di pilkada Jakarta saat ini etnisnya beragam dan latar belakangnya juga beragam. Ada 25% yang memilih calon yang asli putra daerah. Lebih sedikit, meskipun ada tapi lebih sedikit. Umumnya tidak memperhatikan, tidak mempermasalahkan apakah calon ini putra daerah atau tidak. Next. Kemudian sentimen etnis. Kita lihat apakah warga punya sentimen etnis ketika memilih calon dalam pilkada. Di sini 89,5%
menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan calon apakah sukunya sama atau tidak sama dengan mereka. Hanya ada 10,2% yang mempermasalahkan latar belakang suku dari calon dan ingin memilih calon yang sukunya sama. Secara umum sentimen etnis sangat kecil. Next. Untuk sentimen partai atau non partai, ini kita juga cek karena di dalam Pilkada Jakarta kita tahu ada calon yang diusung oleh partai, ada juga calon yang perseorangan. Nah, apakah ini mempengaruhi pertimbangan warga ketika memilih? Kita lihat ini sama-sama banyaknya yang memilih calon yang dicalonkan oleh partai. 44,4% warga melihat apakah calon itu diusung partai atau tidak. Lalu 42,5% mengatakan tidak masalah calonnya itu dicalonkan oleh partai atau tidak. Jadi masalah pencalonan ini menurut kebanyakan warga ada yang menilai tidak masalah dan ada yang menilai lebih banyak untuk calon yang diusung partai. Sementara lebih sedikit 11,2% yang memilih calon yang tidak dicalonkan oleh partai atau jalur perseorangan atau independen. Next. Bagaimana dengan agama? Sentimen agama seperti apa di Pilkada Jakarta ini? Kita tahu pada Pilkada Jakarta di 2017 ini sentimen agama sempat menguat. Bagaimana dengan Pilkada sekarang? Apakah orang akan memilih calon berdasarkan latar belakang agama? Di sini 53,2% warga akan memilih calon yang agamanya sama. Dan ada 46,4% banyak juga yang tidak mempermasalahkan calon gubernur ini agamanya sama atau tidak sama. Oke, ada Bang Ara datang. Kita hold dulu sebentar ya. Halo Bang Ara, kita udah mulai. Dari pihak mana? Katanya nggak bisa hadir. Nggak bisa. Ya tadi udah join, diumumkan. Kenapa? Iya. Gambarnya ada Pak Jarod. Iya, pada nggak bisa Bang. 3 tadi udah diumumkan. Iya, kali di luar kota kan. Gitu. Ya. Tapi diundang. Kita mengundang Pak Ahok, Mas Jarod dan mungkin Pak. Tiga-tiganya Nggak bisa. Nggak bisa. Baik, selamat datang Bang Ara dan bergabung dengan kita. Saya lanjutkan untuk temuan berikutnya. Next. Boleh next Mas? Oke. Kemudian sentimen gender. Oh, yang tadi sudah benar. Sentimen gender. Sentimen gender ke atas. Sebelumnya. Jadi kita nggak. Nah ini. Oke, ini ke bawah sekali. Oke. Ini berdasarkan gender. Apakah ada sentimen gender di Pilkada Jakarta sekarang? 64,6% akan memilih calon laki-laki. Jadi kebetulan semua calonnya sih laki-laki. Ada 33,9% yang tidak masalah calon laki atau perempuan dan 1,4 memilih calon perempuan. Ini cukup ya. Apakah karena calonnya semua laki-laki atau karena memang pemilihnya benar-benar punya sentimen gender yang tinggi? Ini belum antara dua itu. Kenapa hasil pilihan pada calon laki-laki tinggi 64,6%. Oke, next. Ya. Baik, sekarang pilihan calon kepala daerah silakan Mas. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan bagian elektabilitas ini. Jadi Bapak sekalian bisa melihat, saya dapat laporan di YouTube suaranya agak kurang jelas karena ada masalah streaming ya. Internetnya kurang stabil, jadi punya efek ke YouTube. Dan semoga penjelasan saya di sini lebih clear, termasuk yang ikut melihat paparan melalui Zoom. Nah, sekarang kita coba menampilkan elektabilitas berdasarkan dua survei. Satu survei tatap muka yang warna biru, itu diadakan sampai tanggal 8 November 2024. Sementara yang warna kuning itu hasil survei by phone, ya by phone. Jadi Bapak sekalian bisa cek
perbandingan antara dua metode yang berbeda dalam konteks pencarian data. Nah, bukan hanya metode yang berbeda, waktunya juga sedikit berbeda. Satu awal November, yaitu survei tatap muka, sementara untuk survei teleponnya itu dilakukan tanggal 15 sampai 21. Nah, dari sini terlihat elektabilitas Ridwan Kamil itu unggul secara top of mind, ya, lagi-lagi ini top of mind. Kita punya simulasi surat suara. Dalam simulasi top of mind kami tidak memberikan pilihan jawaban, jadi betul-betul tergantung jawaban spontan dari responden. Jadi baik di survei tatap muka atau survei telepon itu Ridwan Kamil disebut lebih banyak ketimbang Pramono, Rano, kemudian Dharma dan lainnya, ya. Yaitu kisarannya untuk survei tatap muka 28,7%, sementara untuk survei telepon Ridwan Kamil disebut 26,7%. Di peringkat kedua itu Pramono untuk tatap muka disebut 20,6% dalam top of mind, sementara untuk Pramono itu disebut dalam survei telepon 13,5%. Nah, dibanding dengan wakil Ridwan Kamil, Rano Karno punya dampak elektoral yang lebih kelihatan, ya. Karena secara elektoral dalam simulasi top of mind Rano Karno disebut dalam survei telepon maupun survei tatap muka kisaran 14%. Jadi ini relatif baru, ya. Kami menemukan efek cawagup yang cukup lumayan membantu calon gubernur ini. Bahkan dalam simulasi telepon, simulasi survei telepon top of mind itu sedikit lebih banyak responden yang menyebut Rano Karno ketimbang Pramono. Nah, yang membedakan adalah tidak tahu tidak jawab dalam survei telepon lebih banyak ketimbang survei tatap muka. Nah, mungkin diulas juga dalam beberapa literatur, survei tatap muka itu intimacy, ya, kedekatan dengan responden, proximity dan seterusnya, itu membuat mereka lebih percaya untuk menyampaikan pilihan jawabannya ketimbang survei telepon, ya. Bapak sekalian, kalau di telepon sama surveyor pun kadang-kadang juga males kan untuk menjawabnya. Nah, di sini paling tidak kita punya informasi hampir 60% lumayan responden yang mau jawab secara top of mind tanpa diberikan kisi-kisi siapa calon gubernur yang dipilih. Tetapi lagi-lagi selisih 30% di survei tatap muka yang tidak mau jawab, sementara di survei telepon 42% itu selisih yang signifikan. Nah, kita masuk berikutnya, yaitu berkaitan dengan simulasi 6 nama, ya, 6 nama. Nah, dalam 6 nama ini bukan hanya calon gubernur yang kita tampilkan dalam pilihan jawaban, tapi juga calon wakilnya. Dan lagi-lagi kami tampilkan dua hasil dari dua survei yang berbeda, satu tatap muka, satu by phone, dalam waktu yang berbeda pula. Jadi misalnya Ridwan Kamil dalam simulasi ini juga relatif lebih unggul ketimbang nama yang lain. Tapi lagi-lagi kami harus sebut berkali-kali, simulasi ini bukan simulasi yang paling mendekati dengan kertas suara. Dan nanti akan kita tampilkan di bagian akhir, ya. Jadi ini simulasi untuk menguji konsistensi antar simulasi yang kita tanyakan berkaitan dengan elektabilitas. Dan kembali tidak terjadi perbedaan antara Ridwan Kamil dengan di survei tatap muka maupun survei telepon, tetapi ada indikasi peningkatan sedikit meskipun tidak signifikan jawaban terhadap Ridwan Kamil dalam survei telepon, ya. Survei telepon 35,8, sementara survei tatap muka yang menyebut nama yang memilih Ridwan Kamil sebagai calon gubernur itu 34,4%. Di peringkat kedua itu di survei tatap muka adalah Pramono, ya, itu 24,4%, dan kembali Rano Karno disebut dalam jumlah yang signifikan sebagai calon yang akan dipilih di survei tatap muka, dan lebih-lebih di survei telepon. Di survei telepon ada 22,3% yang menyebut Rano Karno, bahkan lebih banyak ketimbang yang menyebut Pramono dalam simulasi 6 nama. Dan ini agak mirip dengan survei LSI, ya, yang dirilis terakhir, ya. Jadi lagi-lagi
LSI juga menemukan pola Rano Karno itu lebih kuat ya, daya tariknya secara elektoral ketimbang Pramono ya. Kemudian TTTJ tidak berbeda dalam hal ini ya. Ketika simulasi diberikan daftar nama 6 calon itu antara tatap muka maupun telepon tidak berbeda. Next. Nah, ini 3 nama, kebetulan hanya tatap muka yang kita tampilkan karena lagi-lagi ya, karena tadi kalau 3 nama calon gubernur itu efek Rano Karno dan calon wakil yang lain belum kelihatan kan, jadi kita tidak tampilkan. Nah, elektabilitasnya makin menipis ya, karena suara Rano Karno itu sepertinya sudah sebagian besar masuk ke Pramono karena Pramono adalah calon gubernurnya ya. Kemudian yang berikutnya kita tanyakan alasan. Next. Jadi setelah mereka memilih 3 nama calon gubernur ya, apa alasan mereka next mas memilih calon gubernur yang barusan mereka sebutkan? Nah, itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah berpengalaman di pemerintahan, itu sekitar 28,8% ya. Jadi nah pertanyaannya 28,8% itu cenderung kemana? Nah, kita temukan mereka yang memilih karena alasan berpengalaman di pemerintahan itu 39,9%-nya itu menyebut Ridwan Kamil, sementara 20,9%-nya menyebut Pramono Anung. Jadi kalau alasan memilihnya itu berpengalaman di pemerintahan itu lebih menguntungkan Ridwan Kamil, mungkin karena kaget. Saya kaget. Oke. Jadi mungkin karena Ridwan Kamil mantan gubernur ya, kemudian juga mantan wali kota Bandung. Pramono sendiri juga kita tahu lama di pemerintahan, tetapi bukan sebagai kepala daerah, tetapi setidaknya dia punya asosiasi juga sebagai orang yang dianggap punya pengalaman di pemerintahan. Kemudian 13,7% itu menyebut alasan memilih gubernur karena sudah ada bukti nyata hasil kerjanya, dan di situ yang diuntungkan kalau pemilih menyebut variabel ini itu adalah Ridwan Kamil. Nah, sementara kalau menyebut perhatian sama rakyat itu ada 8,5%. Kalau kita cross tabulasi itu yang sedikit lebih banyak memilih Pramono Anung ketimbang Ridwan Kamil. Jadi Pramono dianggap lebih banyak perhatian sama rakyat ketimbang Ridwan Kamil. Mungkin dipanggil Budiman nih. Ini atau dimatikan? Ini ada masalah dengan audio. Ya. Matiin aja kali. Nanti diambil dari Zoom aja. Oke. Berikutnya adalah simulasi yang paling mendekati dengan surat suara ya, next. Nah, ini dia. Jadi ini simulasi surat suara yang paling dekat dengan apa yang akan dihadapi oleh pemilih di Jakarta tanggal 27 ya. Jadi kami memakai terutama dalam survei tatap muka spesimen surat suara yang dikeluarkan oleh KPUD Jakarta. Nah, tentu saja simulasi surat suara ini hanya dimungkinkan pada survei tatap mukanya, karena survei telepon kita tidak ketemu langsung sama respondennya. Oke? Jadi survei telepon kami menanyakan simulasi pasangan tanpa menyodorkan surat suara. Jadi Bapak sekalian bisa lihat di slide ini ya. Pertama untuk survei tatap muka. Survei tatap muka sampai tanggal 8 November itu Pramono Anung Rano Karno Sidul. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ada kata sidulnya? Karena sudah didaftarkan ke pengadilan dan sudah diterima oleh KPUD. Jadi nama Rano Karno itu ada kata sidulnya ya. Jadi kita menyesuaikan dengan spesimen surat suara, termasuk bukan hanya namanya, nomor urutnya dan fotonya ya, fotonya. Jadi bisa dilihat di situ misalnya
Darmakun nomor urut 2, Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1, kemudian Pramono Rano Karno nomor urut 3. Nah, survei tatap muka itu selisih antara Pramono Dul dengan Ridwan Kamil Suswono itu dalam margin of error. Saya kembali mengingatkan survei tatap muka 1600, margin of errornya adalah 2,5%. Artinya selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil itu dalam rentang margin of error yaitu 2 kali 2,5, yaitu 5%. Kalau pengen signifikan, itu selisihnya harus di atas 5%. Selisih dalam survei tatap muka ini itu tidak kita temukan ya, selisih di atas 5%, tetapi dalam margin of error. Jadi meskipun Pramono dan Rano Karno unggul, tetapi keunggulannya tidak signifikan dalam survei tatap muka. Jadi kami tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Pramono dan karenanya dalam realitanya ya, itu bisa saja dibaca sebaliknya. Nah, ini konteksnya yang survei Jawa Tengah. Ya kan kebetulan indikator dipertanyakan kenapa surveinya beda dengan SMRC. Ya. SMRC yang menempati peringkat yang di atas, sedikit di atas adalah Andika, sementara indikator Lutfi. Tetapi karena perbedaan SMRC dan indikator dalam margin of error, itu kemungkinan bertukar posisi itu secara statistik mungkin saja, karena tidak signifikan secara statistik. Demikian juga dengan ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan Pramono unggul dibanding Ridwan Kamil atau sebaliknya. Nah, kemudian kita punya data survei telepon yang dilakukan lebih mutakhir, tanggal 15 sampai tanggal 21 November. Hasilnya secara statistik sama dengan temuan survei tatap muka, yaitu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pramono atau Ridwan Kamil unggul dibanding yang lain. Tidak ada. Karena selisih keduanya itu lagi-lagi dalam margin of error. Ingat survei telepon margin of errornya 2,9% plus minus. Jadi kalau pengen aman harusnya 2 kali 2,9%, yaitu sekitar berapa itu? 5,8%. Ini selisihnya hanya 1,6% dalam survei telepon. Nah, jadi secara absolut kami memang menemukan indikasi selisih antara Pramono Sidul versus Ridwan Kamil Suswono di survei telepon lebih menipis dibanding survei tatap muka. Iya, tetapi secara statistik selisih itu sama-sama tidak signifikan seperti yang kami temukan dalam survei tatap muka. Yang signifikan kami temukan, jadi bukti yang meyakinkan yang kami temukan, baik survei tatap muka maupun survei telepon, adalah suara atau dukungan buat Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioto. Nah, itu signifikan. Kami dengan sangat percaya diri mengatakan ya, bahwa Dharma Kun berada di peringkat ketiga, dan kalau terjadi putaran kedua, Dharma Kun tidak lolos ke putaran kedua. Nah, mungkin teman-teman wartawan merasa nggak perlu kesimpulan saya yang terakhir ini, tetapi buktinya secara statistik sangat kuat dan meyakinkan. Mas Jayadi tertawa. Memang betul, yang pertama tadi kita nggak bisa mengklik. Nah, yang menarik untuk tatap muka maupun telepon yang tidak tahu tidak jawab kisarannya mirip sekitar 12%. Dan jangan lupa selisih antara Pramono versus Ridwan Kamil ya, itu selisihnya lebih tipis ketimbang jumlah tidak tahu tidak jawab. Ya, artinya apakah nanti terjadi satu putaran atau tidak, itu sangat tergantung perilaku pemilih swing voters. Mereka mau kemana di masa 7 hari tersisa? Apakah ke Pramono
ataukah ke Ridwan Kamil, ataukah ke Darmakun, ataukah terbagi secara proporsional. Itu terra incognita, wallahu a'lam, saya tidak tahu, gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi intinya dari data ini memang sampai tanggal 21 November Pramono maupun Ridwan Kamil belum aman secara statistik untuk unggul satu sama lain, apalagi untuk menang satu putaran. Nah, gitu ya. Untuk menang satu putaran 50% plus 1. Kata Mas Jayadi mungkin, Mas Buran ngomongnya hati-hati banget. Iya, karena kalau salah nanti indikator yang disalahin ya. Jadi kita harus hati-hati ngikutin pedoman statistik saja. Next. Nah, dari mana sumber perubahan yang mungkin terjadi seminggu ke depan? Yang pertama ada 12% mereka yang mengatakan tidak tahu tidak jawab. Ya, itu undecided voters. Tapi pemilih swing, pemilih mengambang bukan hanya berasal dari mereka yang belum menentukan pilihan. Tapi juga bisa berasal dari mereka yang sudah punya pilihan, tetapi pilihannya bisa berubah. Ya, jadi dari 88% kurang lebih, masyarakat yang punya pilihan, baik itu ke Ridwan Kamil, Pramono maupun Darmakun, itu 88% tadi, 25,1%-nya itu bisa pindah ke lain hati. Jadi kita punya pertanyaan seberapa besar atau kecil kemudian berubah pilihan, itu ada 4,3% yang mengatakan sangat besar yang berubah, dan ada 20,8% yang mengatakan cukup besar. Total 25 dari 88. Jadi swing voters, gabungan undecided dengan mereka yang bisa berubah, itu cukup besar untuk mengubah keadaan. Jadi Bung Ara, ya, sebagai politisi Gerindra, gitu ya, waktu untuk mengejar Pramono Anung itu masih terbuka karena pemilih mengambangnya jauh lebih besar daripada selisih RK dengan Pramono Anung, gitu ya. Next. Nah, saya masuk ke bagian sini. Next lagi. Nah, jadi ini pertanyaan mendasar. Orang nggak mungkin memilih kalau tidak kenal. Yang warna biru adalah tingkat kedikenalan. Yang paling dikenal oleh warga Jakarta adalah Ridwan Kamil. Kemudian disusul oleh Rano Karno. Nah, kenapa dalam simulasi beberapa simulasi dan survei telepon, terutama elektabilitas Rano Karno lebih tinggi ketimbang Pramono, karena tingkat kedikenalan Rano Karno itu lebih besar ketimbang Pramono Anung. Jadi orang lebih kenal Ranonya ketimbang Pramononya. Ya. 94%, sementara Pramono hanya 66%. Nah, sementara untuk calon wakilnya Ridwan Kamil, dengan segala hormat Pak Suswono, itu belum punya kontribusi elektoral secara personal untuk Ridwan Kamil, karena yang kenal aja di bawah 30%. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sementara Darmakun ya hanya 25% yang kenal. Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, yang kenal Darmakun hanya 6%. Jadi Pak Darmakun sudah berhasil menaikkan tingkat kedikenalan. Tetapi mohon maaf, terlalu jauh untuk mengejar ketertinggalan. Nah, dari yang kenal, itu kita tanya suka atau tidak suka. Ternyata dari 6 nama Cagup dan Cawagup, tingkat kedisukaan paling tinggi kepada Rano Karno. Ya, itu. Dari 94%, 92% suka sama Sidul. Nah, kedua, tokoh yang paling disukai adalah Ridwan Kamil, kemudian disusul Pramono Anung, baru nama-nama yang lain. Next. Nah, kemudian ini untuk survei telepon. Jadi cara membacanya seperti yang tadi saya sampaikan, kita hanya menanyakan tingkat kedisukaan hanya pada yang kenal. Kalau tidak kenal, kita tidak tanya. Ya. Jadi Bapak sekalian bisa bandingkan itu. Next lagi. Ini personal quality dalam survei tatap muka. Jadi kita tanya pada mereka yang kenal, entah itu ke Ridwan Kamil, ke Darmakun, maupun Pramono. Ridwan Kamil yang warna biru pekat, kemudian Darmakun yang warna merah, sementara Pramono yang warna biru muda. Terhadap variabel kualitas personal. Nah, di sini Ridwan Kamil unggul untuk variabel perhatian sama rakyat, jujur bisa dipercaya,
kemudian tegas dan berwibawa. Itu 3 variabel dari 5 itu Ridwan Kamil lebih positif citranya dibanding Pramono maupun Dharma Pongrikut. Sementara Pramono sedikit lebih unggul dalam soal persepsi di mata warga Jakarta, dianggap mampu memimpin Pemprov Jakarta. Selisihnya adalah margin of error dengan Ridwan Kamil. Dan imbang, betul-betul imbang dalam citra bersih dari korupsi antara Ridwan dan Pramono. Next ini saya skip aja biar cepat ya. Tatap muka, menurut warga survei tatap muka sampai awal November itu yang unggul adalah Pramono dibanding Ridwan Kamil. Ya, mungkin nanti lewat dorongan Bang Ara Ridwan Kamil bisa lebih intensif. Ini kan survei sampai awal November ya. Jadi pertanyaan di survei telepon berkaitan ini tidak ada karena survei telepon punya keterbatasan jumlah pertanyaan. Kalau kita ditanya lebih dari 15 menit dimatiin kan. Jadi kita nanyanya nggak bisa sebanyak survei tatap muka. Next. Ini berkaitan dengan sosialisasi via TV, imbang antara Pramono dan Ridwan Kamil. Jadi mengapa tipis bedanya elektabilitasnya? Karena sosialisasinya juga relatif sangat kompetitif antara kedua nama. Dan kurang begitu kompetitif buat Dharma Pongrikut. Next. Ini berita online. Di sini Ridwan Kamil yang sedikit lebih unggul. Nama gubernur wakilnya yang terekspos di mata warga melalui portal berita online. Tetapi selisihnya lagi-lagi tidak signifikan dibanding Pramono. Next. Biar cepat. WA. Imbang lagi. Ridwan Kamil sedikit di atas tetapi tidak signifikan dibanding Pramono. Next. Ya, IG. Ridwan Kamil sedikit lebih unggul, selisihnya 5%. Jadi IG Ridwan Kamil lebih populer. Ya, next. Facebook Pramono dan Ridwan Kamil imbang. Next. TikTok imbang. Ini luar biasa ini ya pertarungannya ini, banyak imbangnya. Ya, harusnya kan ngikutin timnas Indonesia ya yang mengalahkan dengan konklusif ya, Arab Saudi. Next. Twitter imbang. Ini next lagi. Podcast Ridwan Kamil unggul tipis tapi secara statistik tidak signifikan. Next. Baliho Pramono lebih unggul. Nah, ini Bang Ara ya. Ini keunggulannya signifikan, Bang. Saya kebetulan kalau berangkat dari rumah saya di Ciputat ke Cikini kantor saya memang lebih banyak terekspos baliho spanduknya Pramono ketimbang Ridwan Kamil gitu. Dan ternyata terkonfirmasi. Ya. Next. Kunjungan tim ses atau simpatisan ini juga signifikan. Ya. Enggak signifikan, tetapi 14% orang di Jakarta pernah didatangi tim sesnya Pramono Rano dan hanya 8% yang pernah didatangi Ridwan Kamil. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Pramono meskipun hanya didukung oleh satu partai besar yaitu PD Perjuangan itu elektabilitasnya sedikit di atas Ridwan Kamil meskipun tidak signifikan. Karena memang tim non partainya, ya, tim relawannya cenderung atau terindikasi lebih masif untuk mendatangi rumah warga Jakarta ketimbang tim sesnya Ridwan Kamil. Next. Kegiatan sosial juga unggul Pramono. Next. Next lagi. Nah, kita tanya elektabilitas partai jika pemilu legislatif diadakan hari ini. Mengapa kita tanyakan ini? Untuk mengecek apakah dukungan elit partai masing-masing terhadap terutama 2 calon, karena Dharma Pongrikut berasal dari partai politik, non partai maksud saya, itu punya efek atau tidak dengan basis konstituen. Nah, memang di Pileg 2024 bulan Februari yang menang adalah PKS. Tetapi jika pemilu diadakan hari ini, pemenangnya di Jakarta adalah Gerindra. Jadi Gerindra memperoleh kisaran 22%. Ini partainya Bang Ara. Makanya bajunya udah baju Pak Prabowo ya. Nah, kebetulan di Jakarta sudah unggul ya 22%. Bukan hanya di survei tatap muka yang warna biru, tapi juga survei telepon. Nah, yang kedua PD Perjuangan sekitar
17 sampai 19%, tergantung survei telepon ataukah survei tatap muka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa survei telepon PDI Perjuangan agak lebih kecil? Jangan lupa, basis PDI Perjuangan kelas menengah bawah, mungkin sebagian nggak punya HP, makanya dalam survei telepon kurang terwakili. Ya. Tetapi survei tatap mukanya 19%. Dan PKS kisaran 14 sampai 15%. Nah ini 3 partai teratas. Yang lain itu di bawah 10%. Nah sekarang coba kita cek, apakah keputusan elit partai itu linear dengan dukungan di tingkat massa, terutama buat Kim Plus yang sudah mendukung Ridwan Kamil ya. Karena kalau misalnya pakai asumsi strike ticket voting, pilihan itu tegak lurus antara keputusan partai dengan basis masanya, seharusnya Ridwan Kamil suaranya lebih tinggi dibanding perolehan hari ini di kisaran sekitar 40%. Harusnya ya. Coba next. Ini Bang. Jadi Bang Ara di sini datanya itu yang paling solid adalah pendukung Golkar dan Gerindra yang memilih Ridwan Kamil di atas 50%. Nah, itu pun basis Gerindra masih banyak yang bocor ke Pramono Sidul yaitu 32%. Kemudian pemilih Golkar yang bocor ke Sidul 33%. Tetapi dibanding partai-partai lain yang mendukung Ridwan Kamil, itu basis kedua partai ini masih lebih besar yang tegak lurus dengan keputusan elit partai. Contoh, PKB satu lagi, PKB juga tinggi. Ada 3 partai di atas 50%. Yang ini mohon maaf sekali lagi nih ya, karena saya kenal baik sama elit PKS, tapi datanya ngomong begini. PKS meskipun punya cawagup yaitu Suswono, dan kita tahu berdasarkan Pileg 2024 PKS menang di Jakarta, tetapi basis PKS yang memilih Ridwan Kamil Suswono baru 41,7%. Artinya masih banyak pemilih PKS yang belum sami'na wa ata'na. Searab ini hari Jumat ya. Dan dalam, nah ini Mas Jaya tahu, dalam doktrin PKS ada yang namanya patuh kepada kiadah, taat kepada keputusan pemimpin partai. Memimpin partai PKS melalui Majelis Syuro sudah menyatakan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tetapi yang mengikuti doktrin patuh kepada kiadah baru 41,7%. Ya. Dan ini berapa ini? Oh, ini 34% basis PKS memilih Pramono Dul. Dan ada 18% pemilih PKS yang bimbang. Gitu ya. Nah ini menarik, nanti kita bisa diskusikan apakah pemilih PKS yang memilih Pramono karena faktor Anies misalnya, gitu kan? Anies mendukung Pramono, ataukah faktor lain, ya, faktor Sidul misalnya. Ya. Nah kemudian yang lain, nah ini yang menarik, basis partai yang paling solid mengikuti keputusan elitnya adalah basis PDI Perjuangan. Ya. Jadi saya abaikan partai-partai kecil di bawah 1%, karena sampelnya sebenarnya sangat tidak mewakili. Ya. Ini sampel keseluruhan. Jadi misalnya kayak Partai Umat ya 100% ke Pramono, tetapi baseline-nya cuma 0,1%. Jadi kita abaikan ya. Mohon maaf Pak Amin Rais, kan kecil kan. Nah coba lihat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan baseline-nya gede, yang taat kepada putusan partai 81,6%. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Pramono meskipun hanya didukung oleh satu partai, itu relatif kompetitif dengan Ridwan Kamil karena berhasil mencuri basis dukungan partai-partai yang secara formal mendukung Ridwan Kamil. Nah, saya tidak tahu nanti setelah Bang Ara turun gunung, itu jadi lebih kuat lagi nih ya basis massa partai pendukung Ridwan Kamil. Ya. Mumpung masih ada waktu seminggu ke depan. Next, kita percepat. Bagaimana dengan efek pilihan suara warga Jakarta dalam Pilpres kemarin? Nah, ini menarik nih ya. Kan di Jakarta 41-42% memilih Prabowo ya kan? 40-41% memilih Anies Baswedan. Selisih cuma 1% antara pemilih Anies dengan pemilih Pak Prabowo di Jakarta. Dan dalam jumlah yang sangat
kecil memilih Ganjar Pranowo. Nah, kita ini Bang, kita breakdown. Pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang memilih Pramono itu 42%. Sementara pemilih Anies yang memilih Ridwan Kamil Suswono 36,7%. Ya. Itu ya. Jadi bedanya memang tipis, ya. Tetapi ada indikasi pemilih Anies, ya. Ini survei tatap muka. Ini survei tatap muka ya. Sebelum Anies resmi mengumumkan dukungan kepada Pramono. Artinya sebelum Anies resmi mendukung Pramono, sebagian besar pendukungnya sudah ke Pramono. Nah, pertanyaannya, ya, apakah setelah diresmikan itu punya efek positif atau tidak? Ya, itu nanti kita akan diskusikan. Yang kedua, pemilih Pak Prabowo itu lebih banyak yang memilih Ridwan Kamil ketimbang yang memilih Pramono. Tetapi pemilih Pak Prabowo yang memilih Ridwan Kamil belum mencapai 50%. Nah, lagi-lagi ini Jakarta menarik karena bukan hanya calon gubernurnya yang bertarung, tetapi juga para tokoh-tokoh di belakangnya juga ikutan tarung. Ya. Nah, nanti kita saksikan dalam diskusi pasca paparan. Sementara pemilih Ganjar itu mayoritas mutlak memilih Pramono. Next lagi, ini saya skip aja ya yang debat ini ya. Coba lihat next lagi, ini tatap muka ya, next lagi. Ini dia. Karena banyak yang mengglorifikasi warga Jakarta sebagian besar nonton debat. Jangan-jangan yang nonton debat cuma saya, Bang Jai dan Adi Prayitno. Oh, Mas Jayadi aja nggak nonton katanya. Berapa banyak warga Jakarta yang nonton debat? Ini debat tanggal 27 Oktober. Hanya 26%. Zaman Pilkada 2017 yang nonton debat itu 47%. Karena debatnya keren antara Anies versus Ahok. Kalau sekarang debatnya, mohon maaf ya, kualitasnya menurun dibanding 5 tahun lalu. Gitu ya. Makanya yang nonton juga lebih sedikit. Next. Nah, kalau ditanya siapa dari yang nonton tadi, debat tanggal 27, siapa yang dianggap punya program kerja terbaik? Selisihnya lagi-lagi tipis. Yang mengatakan bahwa Pramono punya program terbaik dengan yang mengatakan bahwa Ridwan punya program terbaik dalam debat, itu dalam margin of error. Next. Kemudian siapa yang dianggap cara menyampaikan gagasannya lebih baik? Itu kali ini yang unggul tipis adalah Ridwan Kamil. Ridwan dianggap lebih bagus cara penyampaiannya ketimbang Pramono. Meskipun selisihnya 5% dalam margin of error. Next. Ya. Nah, kalau kali ini itu survei telepon, kita tanyakan evaluasi debat tanggal 17 November. Jadi ada responden kami di survei telepon yang tidak kami tanyakan evaluasi survei evaluasi debat tanggal 17. Karena ada yang memulai tanggal 15 sampai 16 kan. Ya, sementara debatnya tanggal 17. Jadi ini hanya responden survei telepon yang kita wawancari tanggal 17 sampai 21. Berapa banyak yang nonton debat? Debat tanggal 17 lagi-lagi cuma 1/4, 24,8%. Jadi ini debat seperti badai dalam secangkir kopi, tetapi efeknya kecil. Next, selain yang nonton sedikit, sebagian besar yang nonton debat itu sudah punya sikap partisan. Makanya efeknya secara elektoral tidak terlalu besar. Nah, siapa yang dianggap paling meyakinkan? Lagi-lagi polanya sama. Antara yang mengatakan Pramono dengan Ridwan Kamil itu selisihnya tidak signifikan secara statistik. Next. Nah, kalau ini signifikan nih bedanya. Siapa pasangan yang dianggap paling bagus program kerjanya? Ridwan Kamil Suswono dianggap lebih bagus program kerjanya ketimbang Pramono. Selisihnya 47-37, 10%. Padahal margin of error-nya 5,8%. Jadi 5,8 maksudnya 2 kali 9 kali 2. Jadi ini signifikan secara statistik. Ridwan Kamil dianggap punya program kerja lebih bagus ketimbang Pramono. Next. Ini efek elektoralnya. Tadi saya sudah sebut ya.
Ya. Debat punya efek meningkatkan kedipilihan ketiga calon, tetapi tidak signifikan. Yang berkurang adalah yang menjawab tidak tahu tidak jawab. Next. Nah, ini kesimpulan, saya kira saya nggak perlu bacakan, Bapak sekalian. Jadi kami sudah menulis lengkap puluhan slide, nanti kita akan upload ke website kami. Jadi monggo Bapak sekalian cermati sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan paparannya atas hasil survei indikator. Kesempatan pertama untuk menanggapi, saya persilakan kepada Bang Ara. Boleh menanggapi hasil survei ini, Bang, silakan. Besok cuti untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga ada rencana kampanye di daerah pilihan saya di Subang, Majalengka, Sumedang untuk membuat dari basis PDI menjadi basis Gerindra di Subang, Majalengka, Sumedang. Kemudian udah kemarin, sekarang mau ditambah lagi kepala daerahnya. Nah gitu, dari biasanya kepala daerahnya paling banyak PDI, mudah-mudahan nanti dari 3 itu 2 lah Gerindra, gitu. Dari merah jadi putih. Nah, saya senang dengan data ini karena saya percaya dengan Mas Burhan. Tapi sayangnya kurang seru ya, dari pendukungnya Pram nggak ada yang datang ya. Padahal saya berharap ada diskusi yang dialektika sehingga fair gitu loh ya. Jadi bagus gitu. Kalau mau diadakan nanti malam atau besok juga saya siap kok. Ya. Siap. Siap ya. Kapan aja siap ya. Nah, kalau misalnya ada Pak Ahok atau Pak siapa aja deh gitu ya. Pak Hasto juga boleh gitu ya, apa aja boleh. Nah, Mbak Puan apalagi, kita senang. Nah, jadi teman-teman, kita kan teman dalam demokrasi ya, persahabatan, tetap ada persahabatan dalam demokrasi. Kalau saya lihat di sini, yang pertama jelas tren dukungan kepada Pramono menurun. Itu pasti, itu dari konfirmasi yang dijelaskan Mas Burhan. Itu Mas ya, trennya ya, dari turun meskipun tidak signifikan, tapi ada indikasi. Iya, ada tren menurun. Kedua, tren daripada Ridwan Kamil menaik. Itu jelas, itu dari survei itu. Kemudian saya melihat tadi halaman yang menarik, halaman 52 ya saya lihat ya. Pemilih ya, pemilih, sorry, tadi di data saya. Ya, sorry ya, izin Mas Jai. Kita sedang nanti tradisi diskusi Mas kalau bisa. Nah, 52 ini tadi disampaikan ada Gerindra udah di atas 55% yang mendukung RK, kemudian Golkar dan juga daripada tadi yang saya lihat itu PKB ya, PKB di atas 50%. Saya yakin Mas, ini PDI ini kan sekarang 81% yang mendukung Pram. Menurut saya ini akan turun. Karena sekarang Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Jadi saya yakin akan turun. Hari ini saya akan datang ke 5 basis non-muslim di Jakarta bersama Ridwan Kamil. Nanti boleh dimonitor aja, saya datang ke beberapa tempat ya. Dan saya yakin ini akan turun karena jujur saja waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pram. Kan begitu? Ya. Tapi begitu Ridwan Kamil Pramono, Anung dan Rano Karno mendapatkan dukungan dari Anies, ini pasti swing dia. Nanti Mas tolong evaluasi pandangan saya ya. Gitu. Pada saat Suswono ini menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta itu turun yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Mereka takut sama Anies? Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Itu yang satu naik, yang satu turun begitu. Nanti tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 17. Ya, maksudnya pandangannya, ya, nah exit poll ya, bisa dilihat itu.
Dan ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa begitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya, ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur, dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid ini. PDI di Jakarta itu waktu Pilpres, waktu Pileg turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari berapa ya, 25 ke 20, 15 ya? Iya, jauh, tapi saya jauh ya, jauh turunnya. Makanya tidak jadi ketua DPR lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo, Mas. ya. Karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kerukunan, kekompakan, kerukunan. Mereka berdua bersaing keras waktu Pilpres 2014 dan 2019. Bersaing sangat keras. 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Gerindra kalah dari PDI. Jokowi mengajak Prabowo menjadi menterinya. Bahkan dikasih menteri pertahanan yang sangat strategis. Dan saya dengar langsung daripada Pak Jokowi, cukup banyak pendukung Jokowi yang nggak setuju. Kok ngasih lawan jabatan yang strategis? Saya juga dengar langsung dari Pak Prabowo. Beberapa pendukungnya menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung sama Jokowi yang 2 kali bertarung. Tapi untuk persatuan kesatuan, Prabowo mau. Walaupun dimaki-maki sebagian kecil pendukungnya. Jokowi juga begitu. Walaupun ada pendukungnya yang nggak setuju merangkul Prabowo, tapi dilakukan untuk kerukunan. Nah, kalau bicara kerukunan, itu artinya Jakarta yang sangat heterogen dari agama, suku, dan etnis memerlukan figur seperti Jokowi dan Prabowo. Dan dalam politik, partai penting, tetapi dukungan penting. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dukungan Jokowi kepada Prabowo itu mempengaruhi pilihan pemilih PDI. Betul Mas Burhan? Ya. Dukungan Prabowo Jokowi kepada Prabowo mempengaruhi pilihan pemilih daripada PDI yang tidak solid mendukung Ganjar. Makanya Ganjar kan paling kecil di Jakarta. Berapa sih Ganjar? Nggak sampai 20 ya? Enggak, di bawah 15. Nah, jauh sekali. Bahkan suaranya partai PDI lebih tinggi daripada Ganjar ya? Iya. Betul ya? Betul. Betul ya? Hasil 2024 pemilih PDI dan pemilih Ganjar lebih tinggi mana? Lebih banyak pemilih PDI. Nah, sudah turun, nggak semua juga pemilih PDI memilih Ganjar. Nah, saya berani mengatakan itu dengan tadi, historical tadi. Bahwa dukungan kepada partai juga dipengaruhi oleh dukungan dari tokoh-tokoh. Termasuk di partai itu dulu. Ya, contoh Pak Jokowi selama ini terafiliasi dengan PDI. Tapi begitu Pak Jokowi berani mengambil keputusan, termasuk kami yang mengikutinya, mendukung Pak Prabowo, sebagian pendukung PDI itu mengikuti pilihan Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran. Dan itu membuat suara pendukung Ganjar turun, termasuk pemilih PDI yang memilih Ganjar.
Buktinya kata Mas Burhan tadi, pemilih PDI lebih banyak daripada pemilih Ganjar, begitu Mas ya? Betul. Jadi saya berani mengatakan itu, saya bergerak di basis-basis non-muslim di Jakarta, terus terang aja. Saya hari ini akan ajak Ridwan Kamil ketemu dengan anak-anak muda, ketemu dengan pendeta-pendeta, ketemu hamba Tuhan, dan saya lihat Ridwan Kamil punya track berani menghadapi radikalisme di Jawa Barat dan mempermudah perizinan untuk rumah ibadah. Dan itu kita akan sampaikan. Hari ini, malam ini kita akan buat kontrak politik. Ridwan Kamil berani menghadapi radikalisme di Jakarta, dan Ridwan Kamil berani ya mempermudah untuk perizinan rumah ibadah. Untuk berdasarkan track record, bukan meyakinkan saja, karena memang Ridwan Kamil punya track record itu. Dari situ saya berani mengatakan, saya yakin nanti kalau Mas lakukan survei, pemilih PDI mungkin masih mayoritas ke Pramono dan Rano, tapi tidak sebesar ini. Apalagi kalau Jokowi makin kencang terbuka mendukung daripada Ridwan Kamil. Dan itu bukan apabila sudah pasti. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi, dia akan kerahkan, hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Kalau Pak Prabowo, beliau ketua umum partai saya, hari ini saya cuti sebagai menteri untuk mendukung Ridwan Kamil di 5 titik, ya 5 titik yang kami jaringan kami, terutama jaringan non muslim. Jadi Mas, menurut saya ini masih sangat dinamis dan semuanya margin error. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya putaran kedua, boleh catat aja ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya Ridwan Kamil yang menang. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Pram makin lama makin turun, karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu peta politik di Jakarta seperti apa, dan kita sportif, ya tetap bersahabat, bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Terima kasih. Mas Burhan, sorry nih, saya jam 5 masih jalan, kalau ada pertanyaan boleh nggak Tuan? Untuk kampanye ya? Iya, mungkin didahulukan ya, karena beliau waktunya, siapa yang mau tanya? Rizka, silakan. Minta tolong. Oke, silakan. Paten Mas. Paten. Ya, gas lagi Mas. Dan Prabowo. Apakah ini akan berdampak ke depannya ataukah signifikan dalam waktu ke depan menuju pemilihan tanggal 27 November mendatang? Ya. Makasih. Ada lagi buat Bung Ara sebelum beliau harus kampanye buat Ridwan Kamil. Ini dari Kompas ya? Tadi Kompas. Ini Detik. Macannya bangun, macannya. Macan bangun, ya kan? Jadi mungkin adakah instruksi dari Pak Prabowo atau dari Pak Jokowi kepada jajaran di bawahnya untuk dukungan terhadap Pak RK? Terus mungkin yang kedua, kesan ini kan Pak Jokowi juga akan turun di gunung gitu ya untuk kampanye lebar di lapangan di lapangan Banteng. ini apakah akan berubah? Ya, udah saya jawab aja. Ya. Ada satu lagi Bang, sekalian digabung ya. Satu lagi terakhir. Coba ntar nggak ingat lagi jawabannya apa. Oh, gitu. Ntar dua lu deh, Oh, dua dua lu ya. Boleh. Ntar boleh satu lagi terakhir deh ya. Tadi coba yang kamu dulu ya. Turun gunungnya Jokowi. Ya, kalau ada orang yang bilang gak ada dampaknya, ya nggak apa-apa. Nanti lihat aja hasilnya. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. 2 kali gubernur Jakarta.
2 kali pilpres di Jakarta. Jokowi punya pendukung die hard di Jakarta, pasti itu. 1 kali pilgub dan 2 kali pilpres, nggak pernah kalah. Betul ya Mas ya? Di Jakarta 2 kali pilwakot, 1 kali nggak, di pilgub. Jakarta ya, di Jakarta selalu menang kan, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden di Jakarta. Jadi suaranya Jokowi itu 2 kali pilpres mengalahkan Prabowo di Jakarta. 1 kali pilgub mengalahkan dulu Pak Posibowo ya Mas ya? Posibowo Ya, 2012 ya. 2012. Nah, orang yang sudah berinteraksi sedemikian lama melalui pertarungan politik seperti Jokowi, tidak mungkin tidak punya masa yang die hard, yang loyal, yang fighter di Jakarta. Dan ini akan digerakkan, apalagi beliau sudah mulai turun kemarin di Taman Mini ya. Saya beberapa hari lalu ngobrol, beliau datang besok ke lapangan Banteng. Saya pikir die hard Jokowi akan turun di mana-mana, termasuk yang ada di PDI, termasuk ada yang ada di partai lain. Karena nggak ada partai yang 100% mendukung. Ada nggak Mas? Nggak ada kan? Nggak ada yang solid. Ada nggak partai yang 100%? Nggak ada kan? Jadi pasti ada. Gerindra juga nggak mungkin solid 100%, PKS juga enggak, PDI juga enggak. Tinggal kadarnya aja. Coba tadi kita lihat partai yang paling solid apa? Nggak solid juga. Nggak ada. 90% aja nggak ada kan? Paling tinggi PDI tadi 81. Nah 80% itu paling tinggi. Jadi nggak ada partai yang solid 100%. Karena memang ini beda sekali pemilihan figur ini kalau kepala daerah, hampir sama dengan pilpres. Makanya tadi saya katakan suara Ganjar itu lebih rendah daripada suara PDI di Jakarta. Artinya apa? Ya nggak semua orang PDI pilih Ganjar gitu loh. Itu kan udah jelas. Betul kan? Apakah semua pemilih PDI pilih Ganjar? Kan enggak. Jadi memang politik nggak matematis. Tadi, sorry. Efek Anies. Ya efek negatif. Anies tadi membuat semangat gitu loh. Semangat ini kan memang sudah kita berkawan, saya ya berkawan baik sama Anies. Cuma memang posisinya ya Anies sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya sudah berbeda secara pilihan politik. Dan itu bagus karena Anies sekarang mendukung Pramono dan Rano Karno. Kan begitu. Jadi saya pikir itu bagus. Bagi kami bagus. Harusnya dari dulu Anies mendukung Pramono sama apa namanya? Saya harus berterima kasih karena Mas Anies mendukung Pramono dari ini gitu. Ya bagi kami secara hitung-hitungan politik, strategi politik bagus. Karena pendukung Anies dan pendukung PDI itu nggak ketemu. Ya, mungkin elitnya bisa Pramono ketemu sama Anies, cupika-cupiki bisa, tapi grassroots, ya ingat kata-kata saya, nggak mungkin, saya tahu, saya lama di PDI, grassroots PDI nyambung sama Anies, saya nggak yakin semuanya utuh. Grassroots ya, grassroots PDI. Saya bicara grassroots PDI, ya, silakan. Satu lagi Tadi sebelum atau menanya? sebelum Bang Ara cabut duluan. Mas, sorry ya. Iya. Mau kampanye nih. Dia turun 6 gunung. jam 5 titik. Saya nggak ketemu. Saya nggak pernah bilang telepon. Saya ketemu. Ketemunya 4 hari lalu. Ini aja Bang Ara aja dulu. Saya masih stay di sini karena waktu saya kan panjang. Oke, itu satu aja. Satu aja. Ya. Yang buat Bang Ara aja loh. Buat saya sama Mas Jayadi nanti nggak apa-apa. Mohon ini Bang Ara, saya Rahmat dari Warga. Tadi Abang juga sempat singgung soal bakal ada perputaran kedua. Dan juga tadi Abang juga sempat singgung kalau suaranya pendukung Pak Anies dengan PDIP YouTube ya. Itu berpotensi. Itu nanti perkiraannya dasarnya seperti apa bisa bakalan terjadi perputaran kedua. Lalu untuk bisa menjulang suara khususnya dari 02 itu bakalan seperti apa? Ya. Saya jawab aja. Oke, terakhir ya. Udah cukup ya. Ya. Oke. Saya yakin Ibu Mega pada akhirnya tidak memilih Anies karena pandangannya sama kayak saya. Kan Anies sempat digadang-gadang mau jadi calon gubernur dari PDI. Betul ya? Karena Ibu Mega memahami apa yang saya pahami. Pemahamannya sama. Bahwa grassroots dari PDI Perjuangan itu tidak menerima Anies. Karena secara ideologi berbeda. Dan itu saya memahami pandangan Ibu Mega itu.
Makanya walaupun elektabilitasnya Anies tinggi, ya, tetapi tidak, makanya waktu itu tidak hanya mencalonkan karena soal elektabilitas. Kalau elektabilitas, Anies waktu itu jauh di atas Ridwan Kamil, apalagi Pramono, betul ya Mas ya? Betul. Jadi pertimbangan waktu itu karena Ibu Mega memahami itu. Memahami bahwa grassroots dari PDI, akar rumput PDI itu tidak menerima Anies. Karena itu proses sudah panjang. Begitu. Nah, yang saya mau sampaikan ini sebenarnya pandangan saya sama Ibu Mega sama soal itu. Makanya Ibu Mega walaupun elektabilitasnya Anies tinggi, tapi tidak mencalonkan Paling atas dia. tidak mencalonkan Anies. Anies. Kalau semata-mata pertimbangannya elektabilitas, harusnya sudah dicalonkan. Nah, sekarang mungkin Pram lupa itu, baru saya ingetin sekarang gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi ya bahwa itu adalah peta begitu, makanya saya bilang saya terima kasih. Kalau Anies mendukung Pram itu dari segi kompetitor politik, saya mengerti ini bagus buat kita. Karena soal ideologi dan soal itu sudah berbedanya sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Ridwan Kamil sudah mengalami itu dengan PKS. Pemilihnya, saya juga fair ya, pemilih Ridwan Kamil itu yang non-muslim juga agak sulit menerima wakil daripada PKS. Ya. Itu fakta juga. Saya kan non-muslim, jadi saya tahu itu. Tapi itu sudah terjadi beberapa bulan ini. Nah, terakhir ini ada masuk dukungan seperti ini. Itulah yang membuat saya katakan secara fair bagaimana konstelasi ini berubah. Karena Ridwan Kamil sama Susmono itu udah 3-4 bulan lalu kan Mas. Tetapi Anies mendukung Rano Karno dan Pramono baru mungkin 2 minggu ini kan gitu. Ya. Jadi itu terjadinya baru kelihatannya sekarang. Makanya trennya turun. Karena menurut saya ya, sekali lagi ini kan analisa ya. Kalau enggak saya nggak bisa bikin hari ini 5 acara di basis-basis non-muslim. Hari ini saya bawa Ridwan Kamil ya, mulai dari jam 6.20 habis maghrib, menghormati maghrib, saya bawa ke 5 titik basis non-muslim yang ada di Jakarta. Nanti bisa lihat monitor ya, saya dan Ridwan Kamil ada di mana saja. Saya rasa itu. Oke. Udah ya? Bang, makasih Oh waktunya. yang mana? Ya, ini yang apa tadi? Yang Kompas sama Oh udah ngomong ya? sama Pak Udah Jokowi. semuanya ya? Ya. Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu orang yang sangat apa ya, demokratis. Dia hanya berpesan sama saya, matahari cuma satu, Prabowo. Pada saat saya memimpin, mataharinya saya, sekarang mataharinya adalah Prabowo. Nah, itulah ungkapan seorang demokratis. Dan ini membuat hubungan Jokowi dan Prabowo makin kuat. Dan ini akan diturunkan kepada pemilih dan pendukung Jokowi dan Prabowo. Maaf, Jokowi dan Prabowo bersatu, ke bawah pendukungnya, ya kekuatannya cukup besar. Ya, kekuatannya cukup besar. Apalagi ini banyak yang menyampaikan Jokowi dan Prabowo bersatu, kekuatannya di Jakarta itu cukup besar. Saya yakin pendukung Jokowi dan Prabowo lebih besar daripada pendukung Anies dan PD Perjuangan dan juga pendukung dari Pramono Anung. Ini keyakinan saya. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang waktunya. Ya, makasih makasih sekali ya. lagi. Ya, makasih. Pas, makasih ya. Ini kok kalian tepuk tangan kayaknya setuju sama saya kalian ya. Biar bebas. Sudah join dan memberi tanggapan. Berikutnya Mas Jai, silakan Mas Jai. Kayaknya yang ditunggu udah selesai kan? Kita tutup aja kalau gitu. Belum maghrib Bang. Belum ya. Tapi karena saya sudah diundang kan ada tugas yang harus saya jalankan buat Iya, itu dia. tugas ngomong. Pertama makasih Mas Burhan sudah undang. Satu ya. Menurut saya Ridwan Kamil tidak naik. Dan Pramono tidak turun. Mas Burhan. Secara statistik. Bukan. Secara tren. Ridwan Kamil itu berhenti menurun. Kan Ridwan Kamil mulai dari 50 lebih. Ya. September dia 52, ya kan? Sekarang posisinya 40-an, 39. Berarti dan itu menurun, lalu kemudian stagnan. Artinya menurut saya secara tren Ridwan Kamil itu bukannya naik. Ridwan Kamil berhenti penurunannya, bleedingnya stop. Apakah akan rebound? Itu pertanyaannya kan?
Nah untuk rebound kan waktunya udah mepet, tinggal kalau resmi tinggal sehari. Iya. Tapi sebenarnya yang nggak resmi itu tetap jalan aja mereka kan, kita tahu kan. Jadi hari tenang itu sebenarnya hari tidak tenang sebetulnya kan. Buat politisi. Buat politisi, gitu. Buat surveyor hari tidak tenang karena menghadapi quick count. Kayak Mas Burhan nih quick countnya banyak banget. Ada berapa Mas? Ada 300. Gitu. Bayangin ada 545 pilkada gitu loh. Mas Burhan mau quick count di 300. Enggak sebanyak itu sekalian. Tapi banyak. Banyak, iya. Nanti kalau kebanyakan bagi-bagilah. Iya, boleh. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua, Pramono ada kenaikannya itu sebaliknya. Pramono itu kan trennya naik dari September ke November sekarang ini. Tapi sekarang ada kecenderungan kenaikannya berhenti gitu. Itu saya kira ya yang terjadi. Karena itu kemudian mereka dua ini stuck di angka 40% kalau kita rata-ratakan ya, Mas Burhan gitu. Betul. Itu satu. Itu menurut saya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah berhenti naiknya Pram itu akan terus berhenti lalu nurun, dan sebaliknya apakah berhentinya penurunan Ridwan Kamil bersama pasangannya itu akan rebound. Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, reboundnya tentu saja tergantung kepada yang tadi, kalau di sini masih 12% ya. TTTJ 12%. Tentu ada yang 24%-an. Ya. Kan 25% yang masih bisa berubah, lalu ada sekitar berapa? 2%-an yang TTTJ juga di 88%. Berarti kan yang masih bisa goyang itu dari yang sudah memilih sekitar 24%-an lah. Ya, total, ya, gitu. Total populasi. Iya. Jadi 24 ditambah 12 berarti kan sekitar 36% itu bisa goyang gitu. Tapi menurut saya akan sangat, mengingat waktu udah mepet, maka ke depan itu akan sangat ditentukan oleh yang masih 12%-an ini. Ya. Katakanlah kalau kita hitung statistiknya, berarti yang masih yang belum punya pilihan itu sekitar 10-15%. Nah 10-15% inilah yang nanti akan menentukan apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Itu. Kenapa begitu? Kan tadi kan kata Mas Burhan ada 30% lebih. Yang dimaksud Mas Burhan, pemilih swing itu ada 2 jenis. Satu, pemilih swing yang berasal dari pemilih yang sekarang sudah punya pilihan. Total yang sudah punya pilihan itu 88%. Itu 88%. Nah, di antara 88% itu ada 25% yang menyatakan masih muda berubah, plus ada 2%-an lagi yang menyatakan masih tidak jawab. Kalau digabung itu sekitar 27%. 27% dari 88% hasilnya sekitar 24%. Agak susah ya ngikutinnya ya. Ya, sibuk nyatet. Oke, sibuk nyatet ini beritanya masing-masing. Jadi, nah yang sudah punya pilihan tapi masih besar kemungkinan berubah ini kan, misalnya dia pemilih Pram. Kalau berubah kemana? Kemungkinan besar ke RK atau ke Kun. Kemungkinan besar ke RK kan. Sebaliknya di RK ada 24%-an juga. Kalau dia berubah kemana? Ke Pram dong, ya nggak? Atau ke Dharma Kun sebagian. Jadi yang itu bisa jadi kosong-kosong dong. Pindah sini, yang ini pindah situ. Jadi kosong-kosong. Karena itu hasil akhirnya akan sangat tergantung kepada yang 10-15% yang masih menyatakan belum punya pilihan. Dalam konteks surveinya Mas Burhan, baik di survei tatap muka maupun telepon, itu ada sekitar 12% ya. Kalau kita hitung statistiknya berarti 10-15. Itu satu. Jadi yang ingin saya katakan adalah pemilu Jakarta ini memang sama dengan saya kira temuan Mas Burhan sama dengan LSI lah kira-kira itu, apalagi kalau dibandingkan dengan yang kami rilis pada pertengahan Oktober lalu, bahwa Pilkada Jakarta sangat kompetitif. Kita belum tahu siapa yang menang, tetapi kita tahu yang potensial menang, ya kan? Yang potensial menang hanya 2, yaitu RK Susono atau Pramrano. Kalau Dharma Kun kayaknya secara rasional harus ada keajaiban kalau mau menang, gitu ya. Gitu. Jadi karena posisinya terlalu jauh. Jadi itu. Nah, yang saya ingin komentar juga 2 poin lagi lah. 2 poin lagi. Poin kedua yang saya komentari soal endorsement tokoh. Sebenarnya saya ingin Bang Ara ada di sini tadi. Yeah. Bang Ara mengatakan jadi endorsement tokoh seperti Anies dan Jokowi lah kalau kita mau bahas, itu memang selalu punya dampak positif sekaligus negatif. Yang di-highlight oleh
Bang Ara adalah dampak negatif dari dukungan Anies kan? Iya. Tapi Positifnya belum. positifnya udah pasti ada. Yang pasti kalau didasarkan pada eksperimen, Anies itu sekarang posisinya mensolidifikasi dukungan kepada Pramrano. Kalau dulu kalau Anies dukung Pramrano, menurunkan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Tapi sekarang udah berubah posisinya itu. Kalau Anies mendukung Pramrano, maka dia mensolidkan dukungan terhadap Pramrano, terutama dari para anak abah gitu. Nah, yang belum dibahas juga tadi, yang tadi dibahas kan dukungan positif Jokowi, Mas Burhan. Iya. Yang belum dibahas dampak negatif dari dukungan Jokowi. Iya. Ya kan? Jangan lupa para pemilih Anies banyak sekarang yang berada di RK, terutama yang pemilih PKS kan? 41%. Anies itu kan sekitar 41% basisnya. Dan kita cek Mas Burhan dari selama 2 bulan terakhir itu kita ada cara ngecek untuk berapa pendukungnya. Masih sekitaran itu 40%. Nah, pendukung Anies itu sebagian ada di RK Suswono sekarang. Ridwan. Pendukung Anies biasanya anti Jokowi. Ya kan? Ya, betul. Di antara pendukung Anies yang ada sekarang, hitung-hitungan saya masih ada sekitar 15% yang masih ragu-ragu. Gitu. Nah, dengan masuknya Jokowi ke RK, yang ragu-ragu menjadi yakin, udah kalau gitu jangan ke RK dong. Ya enggak? Ada di hitungan saya ada sekitar 15%. 15% dari total pemilih Anies, 40-an persen, berarti 6% dong. Bisa signifikan tuh, itu nambah, belum lagi yang lain. Jadi bisa jadi saya setuju dengan analisa dari Bang Arya tadi bahwa ada dampak positif, ada dampak negatif dari dukungan Anies, tapi hal yang sama juga terjadi. Ada dampak negatif dari dukungan Jokowi kepada RK. Contohnya itu, para pemilih yang selama ini pemilih Anies plus pemilih PKS yang masih lebih dekat ke Anies, itu bisa aja akibat dukungan Jokowi dia pindah ke Pramrano. Jadi kalau begitu ya bisa jadi malah kosong-kosong dong. Dukungan Anies sama dukungan Jokowi itu hanya mensolidkan pendukung masing-masing dan membuat ada yang saling pindah. Dengan demikian maka kesimpulannya memang Pilkada Jakarta tampaknya 1 atau 2 putaran. Itu aja, 1 atau 2 putaran itu kesimpulannya. Kalau Bang Ara 2 putaran. Kalau menurut saya gini ya, ini supaya lebih hati-hati. Iya. Supaya lebih hati-hati, saya ingin mengatakan peluang untuk 2 putaran maupun 1 putaran masih mungkin, Mas Burhan. Kalau data yang ada sekarang, polanya tetap seperti sekarang ya. Misalnya Dharma Kun tidak berubah di kisaran 5%. Lalu yang tidak tahu tidak jawab ada di kisaran 10 sampai 15%. Lalu Pramrano tidak berubah dukungannya di kisaran 40%-an sampai dengan hari H. Kalau polanya tetap seperti itu, lalu yang 10 sampai 15% itu terdistribusi secara proporsional, artinya separuh ya sekitar mungkin 45% ke RK Suswono, 45% ke Pramrano, 10%-nya ke Dharma Kun, maka baik Pram maupun RK itu tidak cukup memperoleh angka 50%, lebih dari 1, sehingga terjadilah 2 putaran. Tapi secara statistik mungkin aja kan yang 10-15% itu ngeblok, tidak proporsional. Tidak proporsional misalnya 45-45 ke Pramrano sama RK Suswono. Misalnya ngeblok 10%-nya ke RK. Maka bisa jadi 1 putaran. Tetapi 1 putaran yang menang RK. Tapi bisa juga sebaliknya, yang 10-15% itu ngeblok ke Pramrano. Akibatnya terjadi 1 putaran tapi yang menang Pramrano. Jadi pertama potensi 2 putaran sangat besar. Tapi potensi 2 putaran sangat besar, potensi 1 putaran tetap ada. Cuma kalau terjadi 1 putaran, kita juga nggak tahu yang menang siapa. Yang menang siapa? Apa Pramrano atau RK Suswono. Begitu kira-kira yang kita peroleh. Termasuk ini ya, termasuk kalau partisipasi pendukung Pramono atau Ridwan Kamil itu ternyata tidak berimbang. Tidak berimbang. Itu juga bisa membuat 1 putaran. Betul. Cuma kalau kita lihat intensi datang ke TPS dari survei-survei terlihat sama-sama kuat gitu. Sama-sama kuat. Ya, tinggal dalam beberapa hari terakhir mereka memastikan bahwa masing-masing pendukungnya itu datang
ke Ya. TPS. Kalau enggak, ya itu terjadi tidak proporsionalnya dukungan di akhir pemilu ini pada tanggal 27 November nanti. Saya Ya. kira itu yang bisa saya Makasih. komentari. Makasih. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Jaya. wabarakatuh. Salam. Ya. Hah? Iya, mungkin 1-2 tadi pertanyaan boleh? 1-2 aja. Oke, 1-2 aja nih. Saya juga lagi kurang enak badan nih. Udah jam 5 lewat. Pertanyaan di Zoom ini dari Bayu Republika, tapi tadi udah dijawab tentang pengaruh endorsement Anies dan Jokowi. Udah dijawab. Udah tadi dijawab. ya. Bang Ara udah jawab, saya udah Oke. jawab. Mas Burhan sudah belum. Oh, udah. Burhan belum. Saya Sudah ini aja. secara serintas sudah. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga. Apaan tuh? Bang, ini termasuk sudah deklarasi Anies Baswedan terhadap Pramono Rano Karno. Yang survei Bisa telepon menjadi. sudah. Yang Nah, yang jadi survei telepon. yang survei telepon itu dilakukan setelah pertemuan antara Pramono dengan Ridwan Kamil. Ya, selain diberitakan oleh media, saya tahu karena rumah Anies Baswedan dekat sama rumah saya. Mungkin yang perlu dicek seberapa banyak pemilih yang tahu itu. Ya. Itu yang perlu Nah, dicek. ini masalahnya Iya. adalah survei telepon, Bang. Iya, Kita nggak paham, punya paham, banyak paham. pertanyaan. Itu makanya. Jadi Jadi itu. mungkin saja dampak positif atau dampak negatif dari dukungan Anies itu ataupun dukungan Jokowi itu mungkin saja belum tertangkap oleh survei. Iya. Karena kan baru beberapa hari. Kan perlu waktu. Sama kayak debat. Yang nonton Iya. debat cuma 30%, ya Iya. kan? Nah, 24. yang mengetahui Jokowi dukung RK sama yang mengetahui Anies dukung Pramono Anung itu ada berapa banyak ada warga Jakarta? Kan perlu waktu tuh. Perlu waktu sampai dengan hari H. Jadi kita sebetulnya belum bisa mengcapture secara keseluruhan Iya, betul. dampak positif maupun dampak negatif dari dukungan terhadap Anies maupun dukungan dari Anies maupun dukungan dari Jokowi. Saya kira sebagian mungkin tercakup di sini, tapi Iya. sebagian juga tidak. Betul. Apalagi survei teleponnya dari 15 sampai 21 sampai kemarin selesai. ya baru cuma 2 hari terakhir yang menangkap deklarasi Anies itu kan. Iya, Iya. meskipun sebelum deklarasi kan Anies sudah ngopi-ngopi sama Pramono ya. Oh, kalau itu udah lama kan timnya udah masuk kemana Apa gitu yang ya. ditayangkan secara Iya, iya. full Oke. sudah tercover. Iya, iya. Tetapi poinnya adalah memang sebentar Rizka ya. Jadi poinnya adalah survei ini punya kelemahan karena tidak mampu menangkap secara lebih utuh dan komprehensif pertemuan-pertemuan terakhir itu belum tidak mampu ya. Ini dari tadi masalah audit. Oke ya. Jadi kemungkinan ini kan istilahnya itu moving target ya. Jadi target yang kita bidik berkaitan dengan elektabilitas itu bergerak. Ya. Jadi sementara kameranya itu itu. Jadi ibarat kita memanah kalau targetnya itu moving bisa meleset memang. Kameranya kan kamera bukan survei tatap muka. Makanya kami menampilkan tren meskipun tidak seluruhnya apple to apple, tetapi tren pada 2 data point yang berbeda tadi itu memberi informasi yang paling jelas seperti yang tadi Mas Jaya disampaikan, itu tidak ada perubahan signifikan dalam 3 minggu terakhir antara akhir Oktober sampai 21 November. Karena perubahan entah itu tren kenaikan sedikit untuk Ridwan maupun tren penurunan sedikit untuk Pramono itu tidak signifikan secara statistik. Tetapi yang bisa kita simpulkan paling tidak tren penurunan Ridwan Kamil berhenti kan begitu. Dan tren kenaikan Pramono berhenti juga. Itu kita bisa sepakat di situ ya. Nah, pertanyaannya setelah mereka berhenti, bagaimana kontestasi tanggal 27 November itu? Nah, kalau saya punya kemampuan untuk mengintip kitab Lauhil Mahfud, gitu ya, saya dengan meyakinkan menjawab pertanyaan banyak media di sini. Nah, sayangnya saya kan nggak punya kemampuan itu ya. Jadi akhirnya kita lebih baik bersabar, toh waktu 7 hari tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi, 5 hari ya malah. Oh, 5 hari. 4 hari ya. Jadi tinggal berapa hari lagi ya. Dan nanti kita cek nih pergerakan terakhir
kampanye akbar, deklarasi Anies ke Pramono maupun turun gunungnya Jokowi, dan kita kan mendengar ya dalam beberapa hari lagi Pak Prabowo juga pulang. Nah, itu seperti apa itu? Ya, manuver-manuver para tokoh ini. Ini kan pertarungan bukan hanya melibatkan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, ini pertarungan juga melibatkan antar big name yang ada di belakang kedua calon gubernur. Dan ini juga pertarungan antar lembaga survei. Kan ada yang mengatakan Ridwan Kamil 50% lebih. Kalau kita nggak bertarung, Kita nggak bertarung ya. metode kita sama. Kita hasilnya mirip ya, makanya saya undang. Gitu ya. Jadi kalau yang lain kan ada yang 46% buat Pramono, ada yang bilang 51% buat RK. Nah kebetulan kami sama LSI ini sama gitu kan. Makanya kita undang nih Mas Jayadi ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya kira udah cukup ya. Memberi kesempatan juga buat teman-teman kalau ada yang mau doorstop atau ada yang mau sholat asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, rilis Maluku Utara. Nah, itu. Secara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.